Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan teknologi harian. Seperti biasa, hari ini kebetulan hari Selasa, 30 September 2025, hari yang cukup sepi menutup akhir bulan September. Dan seperti biasa, nanti kita masih ISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari tinggal klik link sosial base di deskripsi. Dan teman-teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga notifikasinya, ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Satu hal yang baru dari cuan-cuan saham ya, ada grup Telegram yang free untuk publik. Itu bagi teman-teman yang pengen bergabung, tinggal klik link Telegram yang ada di deskripsi video ini. Jadi di deskripsi video ini ada link Telegram, teman-teman bisa tinggal klik untuk join, itu gratis. Tapi bagi teman-teman yang bergabung grup Telegram cuan-cuan saham yang premium, bisa juga teman-teman bisa buka YouTube cuan-cuan saham, lalu klik video yang ada di muka ya. Ini ada pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Simak infonya sekitar 5-6 menit. Lalu kalau misalkan mau mendaftar, tinggal mengisi link Google Form yang ada di deskripsi. Ya, langkah-langkahnya juga sudah ada di Google Form, tinggal disimak aja infonya. Lalu kalau misalkan sudah mendaftar, sudah berhasil submit, tinggal menunggu invitasi. Misalkan ada kendala, teman-teman bisa hubungi Telegram @ccsadmin, nanti akan dibantu. Ya. Terus bedanya dengan yang free apa mas? Jelas untuk yang premium akan lebih intens ya. Baik itu dari discuss, stock pick, watchlist, Zoom meeting tiap minggu, dan lain sebagainya. Seperti itu. Satu hal yang baru juga dari cuan-cuan saham ya. Ini ada YouTube membership ya. Ini cuman saya provide untuk teman-teman yang mungkin tidak menggunakan Telegram ataupun hanya ingin di YouTube aja. Seperti itu. Jadi ya bagi teman-teman yang mungkin pengen stay di YouTube aja, teman-teman bisa memanfaatkan ini member only video ini. Caranya teman-teman tinggal klik join aja. Jadi buka YouTube cuan-cuan saham versi desktop ya, versi komputer ataupun laptop. Nanti di sebelahnya subscribe akan ada tulisan join. Teman-teman tinggal join, lalu pilih salah satu, itu semua sama. Dan ya kalau misalkan sudah berhasil join, nanti bisa mengakses member only video. Ya, isinya apa? Ini video setiap hari Minggu ya. Ini tanggal 31, tanggal 7, tanggal 14, tanggal 21, lalu tanggal 28. Setiap minggu akan ada member only video yang mana itu cuma bisa diakses oleh member YouTube cuan-cuan saham. Isinya adalah outlook market itu yang secara eksklusif dan juga stock pick saham pilihan. Antara 1 sampai 3 saham akan ada stock pick di setiap minggu dan itu saham yang benar-benar safety ya. Itu jadi memang karena untuk YouTube ini komunikasinya tidak bisa intens, kita cuma setiap minggu by comment dan lain sebagainya, jadinya saya juga memilihkan sahamnya yang cenderung bisa untuk di hold seperti itu. Mungkin saham first liner, blue chip maupun second liner ya, yang bisa untuk trade lah seperti itu. Jadi itu yang aman, teknikal oke, fundamental oke, pandermologi oke, itu yang akan saya masukkan ke stock pick yang di YouTube, beda dengan Telegram seperti itu. Dan by statistik kita baru plan yang gagal itu baru 1, cut lossnya baru 1 doang BTPS. Untuk yang lain kondisinya profit ya. Jadi ya mungkin dari sekian stock pick ya win rate mungkin sekitar 90%-an lah. Itu untuk yang YouTube ini. Jadi itu tadi beberapa program lebih dari cuan-cuan saham. Kalau teman-teman mau gabung yang Telegram bisa simak yang ini. Kalau misalkan teman-teman pengen tetap stay di YouTube bisa klik yang join aja seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke ISG di mana hari ini dia turun 0,77%. Candlenya solid tapi transaksinya harusnya sih tidak terlalu besar ya. Karena saya juga merasakan hari ini marketnya cukup lesu di saham-saham tertentu ya. Jadi kayak turun aja lah kayak gitu. Ya, transaksinya kecil-kecil. Seperti itu. Tidak disertai dengan volumenya cenderung kecil dan lain sebagainya. Tapi ya koreksi adalah koreksi dan hari ini turun ke 8.061. Sebelum ke view kecil, saya pengen ke view besar dulu karena kebetulan hari ini closing candle monthly ya. Dan sebenarnya kalau ngomongin bigger view juga ya ISG itu masih sangat bullish. Cuman ya kemarin kita punya view broadening ya.
view broadening dari IHSG, dan saya agak lupa tarikan yang mana, kayak bukan sini dah. Oh yang sini ya, nih viewnya broadeningnya IHSG. Dan posisi sekarang IHSG ini baru berada di area resistnya. Jadi memang nanti kalau misalkan terjadi reject lalu koreksi, itu sesuatu yang sangat wajar karena market baru kena area resisten. Itu satu view besarnya. Terus masuk ke view kecil, ini juga sudah saya wanti dari kemarin ya. Intinya IHSG ini punya uptrend channel dan cenderung melemah ya. Di sini slope-nya kuat, di sini slope-nya mulai melandai, di sini mulai lebih menyamping, swing high, swing low, swing high, dan ya sekarang dia sedang posisi swing high ya, kemarin ketika naik ke 8167 itu. Dan kemarin juga sudah saya bilang ketika IHSG turun ya sampai 8020-an ini, kalau ada rebound selama belum all time high, maka itu adalah pullback untuk turun lebih dalam. Dan ini yang terjadi, IHSG kemarin reject dari resistennya, lalu hari ini melemah 0,77%, seperti itu. Dan ya untuk sekarang ini tinggal menunggu konfirmasi aja. View-nya sama ketika IHSG di bawah ya, selama dia tidak jebol arahnya ke atas. Dan ini juga sama, selama IHSG tidak breakdown, besok ada potensi untuk rebound, seperti itu. Ya, misalkan IHSG besok jebol 8020, lalu jebol 8000, maka besar potensinya IHSG untuk swing low terlebih dahulu. Ya, mungkin itu targetnya bisa di sekitar sini. Itu sekitar 7.800-an lah kalau memang IHSG mau swing low alias jebol 8.000 seperti itu. Tapi kalau misalkan IHSG besok rebound, maka ada potensi dia akan ke 8160-an lagi, itu ke area sideways-nya. Karena saat ini market sedang ranging atau sideways, same high, same low, same high, same low, seperti itu. Kunciannya besok kalau memang jebol dari 8020, jebol 8000, maka ada arah IHSG ke 7800. Tapi kalau rebound ada potensi untuk uji resist lagi, seperti itu. Itu untuk IHSG ya, dan kita akan langsung masuk ke beberapa saham pilihan aja. Intinya batasi resiko di area-area tadi. Kita mulai dari apa nih? BRMS juga kena aksi taking profit ya. Coba kita bahas BRMS deh. Oke, kita bahas BRMS di mana hari ini dia turun 1,18%. Candlenya kurang bagus ya, shooting star apapun itu, dengan volume yang cukup besar juga. BRMS ini saham bullish ya, dia sudah reversal dari support terkuat di bumi di 50, dan bahkan saat ini sebenarnya BRMS ini all time high ya. Nih dia posisi di 840 itu all time high. Jadi dia sebelumnya dari 700, bottom di 50, naik lagi dan sekarang sudah di area all time high. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita tarik dari yang paling atas ini ya, 700 kemarin dia retracement sampai bawah, itu ada target sebenarnya BRMS ini bisa sekitar 2000 sampai 4000 ya. Cuman ya jangan langsung di HK mentah-mentah juga. Kita tetap perlu setup dan juga perlu manajemen resiko. Mungkin bisa potensinya ke sana, tapi ya nggak langsung ujuk-ujuk besok jebret gitu, tidak juga ya. Bisa turun dulu, bikin higher low ataupun bikin continuation lagi dan lain sebagainya. Ya kira-kira kayak ketika konsol di sini lah. Ini kan juga berapa bulan ya konsolnya? 1 2 3 4 5 6 bulan dia konsolidasi, baru akhirnya continuation lagi, dan ya mungkin itu bisa nanti terjadi lagi seperti itu. Yang jelas intinya untuk sekarang BRMS sedang all time high, jadi sebenarnya sky is the limit, tidak ada resisten lagi, dan sekarang hari ini cenderung kena aksi taking profit ya. Ini kalau view besarnya ya seperti itu. Dan ya kalau memang besok tidak ada coveran ya, alias marketnya lanjut koreksi, BRMS lanjut koreksi, maka ada potensi dia juga bisa swing low terlebih dahulu ya. Ini sih swing high-nya anggap di sinilah, seperti itu. Intinya sih sekarang kita pakai TS di intraday dulu kali ya, yang mana hari ini low-nya 815. Misalkan besok BRMS jebol 815, maka terjadi reversal dari BRMS dan ada arah koreksi terlebih dahulu. Untuk support terdekat saya rasa masih di sekitar 730 sampai 715. Jadi kalau misalkan teman-teman average-nya cukup tinggi, jangan lupa untuk pasang trailing stop. Tapi kalau misalkan average-nya masih bawah, masih bisa agak santai karena dia masih cenderung bullish seperti itu.
Kalau kita pakai moving average ya, ini enak digunakan untuk trailing stop. Mungkin bisa pakai EMA 5 karena kemarin juga dia pergerakannya eksponen ya. Nih, TS-nya masih di 770. Selama dia belum close di bawah 770, BRMS masih bisa di hold seperti itu. Dari BDM akumnya juga masih oke, price action juga baru kena taking profit ya. Ya wajar, dia naiknya juga udah tinggi dari 450 sampai kemarin di 940 ya, sudah satu bagger. Jadi ya koreksi itu suatu yang sangat wajar seperti itu. Dan ya yang penting sama, selalu batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Untuk BRMS kita lanjut. Saya pengen coba cek Big Bang ini jujur masih apa ya, selain BTN, BRI, BNI lah, BCA sama Mandiri itu aduh agak memprihatinkan. Kita bahas Raja aja deh, yang hari ini naiknya lumayan ya, sahamnya Pak Happy yang bikin semua happy. Oke, hari ini Raja naik, dia naik 14%, candlenya solid, volumenya gede banget. Ini indikasi dari pergerakan yang bagus ya. Karena apa? Karena volumenya besar sekali. Terakhir Raja kita punya view dia itu breakout downtrend line, dan saya kira dia bakal cup and handle. Tapi ternyata tidak, Raja cenderung membentuk sebuah uptrend channel. Swing high, swing low, swing high, swing low, dan terakhir dia kena area pullback di 0,618, itu sekitar 3080 seperti itu. Ya, saya kira juga ini pullback untuk lower low, tapi ternyata enggak. Raja turun sampai 2700 dan terjadi short term reversal ya. Di sini dia candle buyer, break, lalu hari ini naik 14,86%. Nah, pertanyaannya habis ini Raja kemana? Kita masih bisa tarik dari swing low-nya kemarin ya, ini dari atas sampai ke bawah, dan ini adalah beberapa resist dari Raja. Udah kena 3270 ya, artinya saat ini Raja sedang di posisi same high seperti itu. Dan kalau nggak berhasil breakout 3270 agak kurang enak sebenarnya view-nya, karena ada potensi dia masuk ke sideways ya, same high, same low, same high, same low seperti itu. Itu kalau tidak berhasil break 3270. Tapi kalau misalkan dilihat dari volume hari ini, saya rasa cepat atau lambat Raja ini akan breakout. Tinggal kapan breakoutnya saya pun juga belum tahu ataupun seperti apa kayak gitu. Mungkin bisa kita masukin watchlist dulu, kita pantau beberapa hari ke depan. Siapa tahu dia bikin continuation, either itu penan, flag dan lain sebagainya, itu akan sangat menarik untuk di entry lagi. Karena hari ini volumenya bagus seperti itu. Untuk support sekarang masih 2940 sampai 3000 ya, itu support terdekat. 3000 sampai 2900 lah, itu masih oke untuk support saat ini di Raja. Sedangkan untuk resist tadi 3270 ya, bisa masukin watchlist dari volume yang besar hari ini. Most likely dia akan berpotensi untuk konsolidasi terlebih dahulu, membentuk sebuah continuation ya. Another view dia juga cenderung swing high di sini. Jadi ya either itu continuation maupun swing low, tinggal kita pantau beberapa hari ke depan, bisa masuk watchlist. Price action bagus, transaksinya juga bagus banget hari ini ya. Ini juga Raja dan Ratu itu sebenarnya juga masih kondisi akum. Jadi ya so far oke untuk Raja. Batasi resiko aja. Untuk Raja kita lanjut, saya pengen coba cek Inet ada itu ya. Apa namanya? Ada, kita bahas deh, kayaknya baru rame nih Net nih. Dia ada corporate action, right issue, standby buyernya pengendali. Jadi ya intinya si pengendali mau nambah modal lah. Oke, kita bahas Inet, ini salah satu plan di grup CCS juga, dimana hari ini dia naik 3,52%, tapi candlenya sangat kurang bagus ya. Rejectnya kuat kayak IHSG dan volumenya gede banget. Ini cukup valid ya. Terakhir Inet dia punya uptrend channel. Dia swing high, swing low, swing high, swing low, dan terakhir dia breakout dari downtrend line-nya. Tuh, sempat break lalu retest, dan kemarin keluar beritanya hari Senin akhirnya dia arah, dan hari ini pun juga lanjut arah lagi. Cuman yang arah hari ini dia reject dari area same high-nya itu di 338. Maka dari itu, karena Inet ini punya area same high, kita bisa asumsikan saat ini dia sedang dalam kondisi sideways seperti itu ya. Same high, same low, same high, dan kalau dia mau melanjutkan sideways-nya, maka dia bisa turun sampai same low alias 200, dan itu wajar karena dia punya same high seperti itu. Yang bagus apa? Yang bagus kalau Inet breakout 340 ya. Artinya yang seharusnya dia sideways jadi dia higher high seperti itu. Cuman ya kalau dilihat dari bentuknya hari ini, kayaknya dia perlu kaki kedua dulu
ya, either itu nanti dia higher low maupun same low itu tidak ada problem sama sekali. Untuk support sebenarnya yang kuat ya itu masih di sini, dua terdekat di sini sih. 270 ya itu support 1, lalu support 2-nya di sini 250 sampai 240, baru support 3-nya di sekitar area 230 seperti itu. Terakhir baru yang area 200, dan selama nggak jebol yang 200 inet masih oke, tinggal sesuaikan dengan posisi masing-masing seperti itu. Dan kalau punya barang mungkin bisa realisasikan profit sebagian ya, karena kondisi candlenya kurang bagus. Beda cerita kalau misalkan besok si inet di cover, siapa tahu ada yang ngelawan ya, itu bakal menarik. Cuma untuk saat ini ya, candle dan volumenya saya rasa valid lah untuk terjadi koreksi. Dari akumulasi, hari terjadi akumulasi untuk inet, dan ya itu tadi mungkin bisa pantau dulu di 270 lah, mau diuji jadi support area gap-gapnya ini. Seperti itu. Dan ya sesuaikan dengan average masing-masing, dan jangan lupa selalu batasi resiko. Itu untuk inet. Kita coba lanjutkan. Gold juga kena taking profit di hari ini ya, kayak antam OTW 2800, nanti bisa dicek di sana aja, ditungguin di 2800. CDIA juga putar balik, nggak jadi higher high. WIV juga belum dikasih break, ya wajar ya, marketnya kayak gitu ya. Yang pada bullish jadi ketahan, yang bearish jadi tambah kenceng. Kita coba bahas apa nih? MLPL kemarin udah. Archie, kita bahas di Archie deh. Hari ini kok ada yang merealisasikan profit gede banget. Apakah akan selesai tren dari Archie mengikut gold yang sudah koreksi juga? Saya pengen lihat XAU-nya dulu. XAU gold. Ya, posisi kena shooting star ya. Shooting star di resist. Mungkin dolarnya menguat lagi. Cuman ya ini sangat wajar sih. Dan dia juga masih sangat kuat uptrendnya. Ini ya. Nih. Kena swing high, dia ada potensi swing low. Selama belum patah sih harusnya masih oke. Ini kesempatan untuk beli lagi. Tapi beda hal dengan Archie. Hari ini dia koreksi 9% dan volumenya besar banget ya. Volume ini valid saya rasa. Dan ya Archie mungkin ada aksi taking profit yang besar lah untuk saat ini. Sebelum ke view kecil, saya pengen lihat view besar dulu biar kita tahu posisi Archie saat ini ya. Dan sebenarnya Archie ini baru all time high sama kayak harga goldnya. Dan kalau ngomongin all time high, targetnya dia sebenarnya masih jauh, 1500-an seperti itu. Cuman dia punya target seperti itu nggak membuat ujuk-ujuk langsung ke sana. Ada potensi konsol, continuation, dan lain sebagainya. Untuk saat ini Archie dia cenderung punya uptrend channel sebenarnya ya. Tadi yang sudah kita tarik uptrend channelnya ini, dan terakhir pergerakannya cukup eksponen, dia menguat dan sekarang ada potensi dia mau koreksi seperti itu. Another view mungkin kita bisa tarik sebuah uptrend channel di sini juga ya, ini ketika slope-nya menguat ya, dan hari ini sebenarnya masih tertahan seperti itu. Dan ya mungkin ini yang bisa digunakan untuk TS saat ini, itu area 975. Kalau misalkan 975-nya jebol, maka Archie punya breakdown structure, dia punya lower low dan ada arah saat ini mungkin ke sekitar 850 sampai 870 seperti itu. Jadi untuk sekarang mungkin kalau teman-teman pengen TS ketat ya, itu under 975. Selama nggak jebol 975 oke, tapi kalau misalkan jebol 975 dia ada arah ke support selanjutnya 850-an seperti itu. Kalau kita lihat view masih sangat bullish sebenarnya Archie ini, dan ya tuh tinggal kita lihat nanti kira-kira dia koreksinya sampai mana. Batasi resiko di 975 dulu kalau butuh TS. Dan ya itu untuk Archie. Kita lihat transaksinya untuk Archie. Nih, transaksinya sangat tidak enak hari ini ya. Akum yang sudah cukup konsisten langsung dibuang dalam waktu 1 hari. TP-nya juga agak kasar si BKAK dan kawan-kawan ini. Cuman ya dia juga cuannya udah tinggi banget ya. Tuh, realisasikan profit adalah suatu yang sangat wajar. Sebenarnya selama masih bullish gak masalah di hold, tapi ya kalau average-nya tinggi ya jangan lupa untuk manajemen resiko ketika dia putar balik. Seperti itu. Yang penting sama batasi resiko aja.
Untuk Archie kita lanjutkan. Ini ya yang bikin koreksi hari ini brand. Kemarin sudah saya wanti. Intinya dia same high, ada potensi koreksi terlebih dahulu. Aman ada potensi mau naik sih. Mungkin lebih ke pullback dulu sih. Telkom di support. BMA kayaknya mau continuation dah. Ini bisa kita pantau beberapa hari ke depan ya. Siapa tahu dikasih continuationnya, harusnya sih bakalan cakep. Kalau memang dikasih ya. Ada dua view lah. Yang pertama continuation, yang kedua dia baru swing high. Ya, seperti itu. Nggak kita bahas dulu deh. Kemarin kayaknya udah kita bahas soalnya. Tadi sedikit intermezzo aja. BBNI, Astra juga walaupun akumnya kenceng, cuman dia terlihat mau koreksi ya, udah kena target kemarin. Dewa juga kena TP, MDKA resist become support. Goto ini bikin kaki kedua kayaknya. Koin cenderung swing low, ESA jarum, banyak yang bentuknya jarum sih. Jadi kayaknya besok mungkin ISG lanjut koreksi besok. Kayaknya ya, belum tahu juga. Apa yang kita bahas ya? Nichuan juga masih berjuang di resisten. Energi TS, Bufa juga. Stock pick nih, support 72 ya. Kalau nggak jebol bagus harusnya. Inco kena sell on strength juga. Pada kena sell on strength, Ratu nggak sekuat Raja sih. Bingung saya bahas apa ya. Beberapa ada kebahas. Pegeo juga kemarin udah. BKSL kemarin udah saya bahas ya. Ini juga on track juga. Tunggu di neckline kan. Kalau ada pantulan bisa buat entry. Bisa cek video kemarin. MPPA konsol. Indi dah kita bahas dah Indi. Oke, kita bahas Indi, di mana hari ini dia turun 1,28%. Candlenya tidak terlalu solid dan volumenya tidak terlalu besar. Kalau dari analisa volume masih cukup bagus ya, konsol di atas. Tapi sell on strength-nya juga sudah ada. Kita cek bigger view dulu dari si Indi, di mana Indi ini bigger view-nya cenderung apa ya? Kalau saya lihat sih ini bisa simetrik kan Indi ini. Karena dia punya lower high, tapi dia punya higher low. Ini kalau bigger view dari Indi seperti itu. 1, 2, 3, 4 ya mungkin sekali lagi turun bisa juga. Atau langsung breakout bisa juga. Tapi kalau dilihat dari candle close monthly-nya naik 75% ini bagus sih volumenya. Jadi ada potensi dia bisa lanjut lah. Misalkan itu pun swing low itu bisa dipantau ya untuk si Indi ini kalau dilihat dari volumenya. Kita cek ke daily-nya di mana saat ini dia sedang cenderung konsol ya di atas. Dan ya kalau kita buat ini sebagai sebuah swing high, maka dia juga baru kena area targetnya, seperti itu. Seperti biasa, opsinya adalah 2, either itu dia swing low, kalau nggak bikin continuation. Untuk sekarang saya rasa Indi masih ada harapan ya, nih, dia ada potensi bikin continuation bisa juga, ya. Tinggal nanti dia breakout, kalau nggak breakdown lah, seperti itu. Untuk TS mungkin under 2240 ya, cuma itu masih sangat rawan kena TS lah. Misalkan dia konsolnya flag pun juga pasti akan turun satu kali lagi. Tapi kalau misalkan dia nggak bikin higher low jadinya continuation ya mungkin bisa TS under 2240 seperti itu. Karena apa? Karena opsinya kalau dia continuation dia lanjut. Kalau dia gagal continuation bisa aja dia swing low lagi.
Kalau dilihat dari volumenya sih harusnya sih cenderung yang lanjut ya. Cuman ya mungkin dilihat dulu konsolnya biar ada conviction yang lebih kuat. Karena pas areanya diresist dan ya untuk indie gunakan area tadi aja. Kita lihat transaksinya, akumnya masih bagus sampai saat ini. So far so good, dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Untuk indie kita lanjutkan, CBDK kemarin udah dibahas ya. INDF, apa itu INDF? Kok seperti itu candlenya? Putar balik dia. TPIA mau double bottom lah. MTech kemarin udah kita bahas ya. Terakhir deh, kita bahas Unity Tractor aja. Oke, kita bahas Unity Tractor di mana hari ini dia turun 0,56%. Candlenya cukup solid, volumenya tidak terlalu besar. Ternyata Unity Tractor mau bagi dividen ya, besok hari Rabu 8 Oktober ex-date-nya. Berarti Jum date-nya 7 Oktober ya. 7 Oktober itu berarti tanggal ya minggu depan lah, Selasa depan. Makanya dia harganya ditarik. Kalau dilihat dari dividennya 567, maka kalau kita pakai kalkulator yieldnya sekitar 567 dibagi 27.000. Kita asumsikan dia Jum date di sekarang ya 2,1%. Bagus sih sebenarnya yieldnya. Ini juga kayaknya interim, jadi nggak terlalu besar ya. Yang besar udah di awal 1.400 kemarin Mei. Ini yang interimnya di akhir, sisa 500-an doang, seperti itu. Dan ya kalau ngomongin Unity Tractor ini juga sebenarnya perusahaan yang apa ya? Kalau tambang jalan dia bagus karena dia juga punya tambang batu bara, nikel, emas, dan dia juga ibarat kata yang menyuplai perusahaan-perusahaan tersebut ya. Bukan supply sih, lebih ke teknis ya. Karena Unity Tractor ini kan dia jualan alat berat, dan ada istilah ketika semua orang menambang emas jualah sekop kayak gitu. Nah, ibarat kata UT ini yang jualan sekopnya lah kayak gitu. Dan kalau kita lihat batu bara mau jalan, emas mau jalan, dan lain sebagainya. Nah, mungkin skopnya ini mulai rame. Ditambah juga dengan katalis yang mau bagi dividen, seperti itu. Kalau bigger view juga sebenarnya dia masih cenderung punya downtrend line ya. Dan ini sedang posisi di resist. Jadi ya either itu dia breakout, continuation, ataupun dia akan swing low lagi, seperti itu. Kalau kita lihat dari view yang lebih besar lagi, mungkin pakai monthly ya, nih. Punya dua downtrend lah Unity Tractor ini tuh, dan opsinya ya selalu sama. Ketika kena area swing high antara dia swing low, kalau enggak ya dia akan melanjutkan kenaikan dengan continuation, seperti itu. Kalau dilihat dari bentuknya ini kayak baru konsol di atas si UT ini ya, cenderung konsol itu pada range berapa tuh, dari atas ini 27450 sampai bawahnya itu di 26200 ya. Dan ini bisa dijadikan base, either itu dia nanti break ataupun breakdown. Kalau punya barang bawah bisa dijadiin trailing stop, ini 26.200 ini. Selama nggak jebol 26.000 masih oke. Tapi kalau jebol 26.200 ada arah dia putar balik. Tapi kalau misalkan dia break yang 27500, maka ada potensi dia bikin continuation dan melanjutkan kenaikan. Kalau untuk dividennya saya rasa diambil aja nggak masalah, yieldnya nggak terlalu besar ya. Anggap bonus aja dari ngehold UT. Dan kalau kita lihat transaksinya, akumnya ternyata masih bagus. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari konsol ini, saya rasa arahnya continuation. Cuman ya lagi-lagi biarkan market yang mengkonfirmasi. Yang penting sekarang batasi resiko di sini 26.200 dan konfirmasi breakoutnya di 27.500. Kita lihat transaksinya, konsisten akum ketika kemarin swing high ya, masih di akum terus sampai sekarang. Jadi ya saya rasa ada potensi ini dia bisa melanjutkan kenaikan. Tinggal biarkan market yang mengkonfirmasi, seperti itu. Oke, itu dulu mungkin konten kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon ada kurang dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.